Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Mama Olen. Di video kali ini, aku mau buat kue tradisional yang enak banget, berbahan dasar tepung ketan yang berisi unti kelapa. Kalau di daerahku Pontianak ini namanya dokok-dokok berendam. Dan kalau nggak salah di daerah lain ada yang bilang bugis mandi juga. Nah, gimana cara pembuatannya? Stay tune terus ya. Pertama-tama kita akan buat isiannya dahulu, yaitu unti kelapa. Di sini aku udah siapkan 400 gram kelapa parut yang muda, kemudian 300 ml air, 300 gram gula merah, 1 lembar daun pandan, ini aku potong jadi 2, kemudian 2 sendok makan gula pasir, dan terakhir ada setengah sendok teh garam. Langkah selanjutnya, masukkan 300 ml air ke dalam wajan, kemudian kita masukkan juga daun pandan, gula merah, dan garam serta gula pasir. Kemudian kita masak hingga mendidih dan seluruh gulanya larut. Seperti ini sudah cukup. Kemudian kita akan saring larutan gula merahnya supaya ampasnya terpisah dari larutannya. Selanjutnya kita masukkan lagi larutan yang telah kita saring tadi ke dalam wajan. Masukkan juga kelapa muda parutnya. Kemudian kita aduk atau masak sampai larutan gulanya mengering. Kurang lebih seperti ini ya Mams ya. Tapi kalau Mams ngerasa ini masih kurang kering, boleh dikeringin lagi. Jadi sesuai selera. Kita aduk-aduk lagi sampai agak mengering sedikit lagi ya. Kemudian kita pindahkan ke wadah. Ini udah matang ya Mams ya. Next kita lanjut ke pembuatan kulit doko atau bugisnya. Di sini saya sudah siapkan 500 gram tepung ketan putih, kemudian 250 gram kentang kukus yang sudah saya haluskan. Ada juga santan 500 mg. Saya juga siapkan pewarna. Di sini saya pakai 2 warna ya, karena pingin buat kulitnya 2 warna, ada yang pandan dan koko pandan. Langkah pertama pembuatan kulit, di sini kita masukkan 250 gram kentang yang sudah dihaluskan dan dikukus sebelumnya ke dalam bowl yang berisi tepung ketan putih. Nah, ini kita akan haluskan sampai merata dan berbentuk bulir-bulir pasir. Pastikan kentangnya benar-benar halus ya Mams ya. Menghaluskannya boleh ditumbuk atau dicoper kalau yang punya chopper. Yang penting kentangnya harus benar-benar halus supaya pada saat mencampur seperti ini dia benar-benar bisa berbentuk buliran-buliran pasir halus. Kemudian karena saya mau buat doko-doko dengan kulit 2 warna, ini kita bagi rata menjadi 2 bagian ya Mams ya, tepung yang sudah kita aduk rata dengan kukusan kentang tadi. Nah, kenapa saya pakai kentang? Itu supaya kulit dari doko-doko atau bugisnya itu tetap lembut walaupun sudah dingin. Selanjutnya saya juga akan membagi santannya menjadi 2 bagian sama banyak ya. Oh ya, sebelumnya santannya ini sudah dipanaskan terlebih dahulu ya Mams ya. Cuma maaf nggak ke-record. Nah, buat Mams semua yang nggak mau pakai 2 warna karena ribet juga nggak apa-apa, pakai 1 warna ya. Lanjut kita tambahkan pewarna makanan di setiap bagian santan yang sudah kita bagi rata. Pertama aku mau buat kulit yang warna hijau dulu. Jadi ini santan yang sudah dikasih pewarna hijau, kita masukkan ke dalam tepungnya. Kemudian kita aduk merata ya. Kita aduk sampai rata. Boleh pakai spatula atau lebih enaknya sih pakai tangan, tapi jangan lupa cuci tangan dulu ya Mams ya. Kita uleni sampai teksturnya dapat dibentuk seperti ini. Kemudian kita akan bentuk doko-doko atau bugisnya. Untuk ukurannya bebas ya, mau ukuran kecil atau gede, mau dibentuk bulat, lonjong, oval, atau berbentuk pare, pokoknya bebas sesuai selera. Nah, ini aku bentuknya bulat aja yang simple. Jadi sebelum diisi aku bulet-buletin dulu di tangan. Kemudian
kita pipihkan dan isi unti kelapanya. Nah, di sini aku juga udah siapin kukusan yang sudah kualasi dengan daun pisang yang sudah dioles minyak sayur sedikit supaya nantinya doko-doko atau bugisnya ini nggak lengket pada saat dikukus dan pada saat diangkat. Kita lakukan terus sampai adonan kulit hijaunya ini habis ya mams ya. Selanjutnya kita kukus kurang lebih 20-30 menit. Sambil menunggu 20-30 menit, nah ini aku mau buat kulit yang warna merah atau pink ya. Untuk langkah pembuatannya sama aja seperti sebelumnya, jadi tinggal kita ulangi sampai selesai dan habis semua adonannya. Nah ini kebetulan karena kukusannya dipakai, jadi nggak ada kukusan lain. Sementara untuk nyimpen doko-doko yang sudah dibentuk, ini ku olesi aja alas kerjanya menggunakan minyak sayur supaya nggak lengket, nanti enak mindahinnya ke kukusan. Selanjutnya kita bentuk lagi doko-dokonya. Langkahnya tetap sama ya mams ya, seperti yang tadi. Jadi seperti yang aku bilang, tinggal kita ulangi aja sampai selesai dan habis semua. Oke, ini doko-doko hijaunya sudah matang. Ini boleh kita angkat ya mams ya, tapi kita matikan dulu kompornya supaya uap panasnya hilang terlebih dahulu. Lanjut kita gantian untuk ngukus doko-doko pinknya. Di sini saya tambahkan lagi daun pisangnya. Yang kita susun ya mams ya, sampai panci kukusannya terisi penuh dengan doko-dokonya. Dan jangan lupa dikasih jarak ya. Hampir kelupaan, jadi sebelum kita kukus di atas kompor, ini bagian atas doko-dokonya jangan lupa diolesi sedikit minyak sayur supaya kulitnya nggak mengering ya. Jadi yang tadi hijau juga sudah diolesi, cuma nggak kerikot lagi nih, lagi-lagi nggak kerikot nih. Untuk waktu kukusnya sama aja dengan yang tadi ya mams ya. Nah ini penampakannya udah mateng, cantik banget ya warnanya. Bukan doko-doko berendam atau bugis mandi kalau nggak ada flas santan. Jadi langkah terakhir kita akan buat flas santannya ya mams. Di sini sudah disiapkan kurang lebih 1700 ml santan dengan kekentalan sedang. Kemudian ada 5 sendok makan tepung beras, 6 sendok makan gula pasir, 3 lembar daun pandan, dan 1 sendok teh garam. Kemudian di atas kompor kita sudah siapkan santan di dalam wajan. Kemudian kita masukkan juga 3 lembar daun pandan. Kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu kita masukkan gula pasirnya. Kita aduk-aduk lagi ya mams ya. Jangan lupa masukkan garam. Nah ini kita hidupkan kompor dengan api sedang. Kita aduk terus. Jangan berhenti ya, karena santannya nggak boleh pecah mams. Nah ini santannya sudah mulai hangat, jadi kita boleh masukkan tepung berasnya tadi. Sebelumnya kita larutkan dulu dengan 3-4 sendok makan air putih. Nah kita aduk-aduk terus sampai sedikit mendidih dan mengental. Nah seperti biasa jangan berhenti ya mams ngaduknya, karena jangan sampai pecah santan. Kalau udah pecah santan itu nantinya nggak bagus lagi santannya mams. Kita aduk sampai mendidih dan matang. Nah kurang lebih seperti ini. Ini sudah boleh kita angkat ya mams ya. Ini dia doko-doko berendam atau bugis mandinya sudah selesai ya mams ya. Udah mateng, cantik banget. Ada 2 warna, hijau dan merah. Nah ini hasilnya banyak banget. Lebih dari ini, cuma tadi udah dimakanin nih mams, karena suami dan anak-anak gak sabaran. Nah oke, ini selanjutnya aku mau plating dulu, mau aku sajiin ya mams ya, supaya makin cantik. Nah di sini aku mau ambil yang warna hijau dan warna pink juga nih. Dua hijau, 1 pink.
Ini aromanya juga wangi banget ya, wangi pandannya dan wangi santannya. Keluar banget pokoknya wanginya. Dan yang pastinya ini lembut banget, Mams. Kemudian kita siramkan flanya ke dalam mangkok yang berisi doko-doko atau bugisnya. Tuh, cakep banget ya. Ini dia doko-doko berendam atau bugis mandinya setelah disajikan. Ini saya mau cobain dulu ya, Mams ya. Gimana rasanya dari potongannya nih? Lembut banget. Kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya bener-bener enak, gurih santan dan gurih dari unti kelapanya tuh perpaduannya pas banget. Enak lagi kalau dimakan dingin-dingin nih, Mams, atau flanya ditambah susu. Suamiku dan anak-anak seneng banget kalau flanya itu ditambahin susu dan dimasukin kulkas. Itu makin endul banget. Selain untuk dimakan bersama keluarga, jadi jajanan ini juga bisa disajikan untuk acara-acara tertentu, bahkan sebagai ide jualan. Nah, semoga bermanfaat ya, Mams ya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum.